Mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Phaeton, Jupiter. Tunggu dulu, sebentar. Sebenarnya Phaeton yang mana yang sedang aku bicarakan sekarang ini? Baiklah, mari kita lihat. Pada awal abad ke-19, sabuk asteroid belum ditemukan. Pada tahun 1801, seorang pria bernama Giuseppe Piazzi menemukan asteroid terbesar di tata surya, Ceres. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa ada sebuah planet yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter, dan Ceres tampaknya cocok dengan dugaan tersebut. Namun pada tahun berikutnya, seorang astronom lain, Heinrich Olbers, menemukan satu benda angkasa lagi yang mengikuti orbit serupa. Itu adalah sebuah asteroid yang kemudian dinamakan Pallas. Penemuan ini membantu Olbers menyimpulkan bahwa kedua benda angkasa ini bisa jadi merupakan pecahan dari sebuah planet. Penemuan dua asteroid lagi, Vesta dan Juno, tampaknya semakin menguatkan teori ini. Dipercaya bahwa planet tersebut, yang kemudian dinamakan Phaeton pada abad ke-20, muncul pada masa-masa awal tata surya. Dan kemudian hancur serta puing-puingnya membentuk sabuk asteroid. Gagasan Olbers ini dikenal sebagai teori disrupsi. Bagi para astronom pada masa itu, tampaknya sudah jelas bahwa planet tersebut pernah bertabrakan dengan benda angkasa besar yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kandidat yang paling mungkin adalah Nemesis, sebuah bintang katai merah atau coklat hipotetis yang mengorbit matahari kita. Teori lain menyatakan bahwa Phaeton mungkin mengalami bencana internal yang bisa saja memecah planet itu menjadi beberapa bagian. Ada satu gagasan lagi, Phaeton mungkin pernah terlalu dekat dengan Jupiter dan hancur karena gravitasi raksasa gas itu yang sangat besar. Namun saat ini para astronom sudah tidak lagi mempercayai teori disrupsi. Sebuah gagasan baru telah menggantikannya. Gagasan ini dikenal sebagai teori akresi. Teori ini menyatakan bahwa sabuk asteroid adalah sisa-sisa dari cakram protoplanet. Konon, cakram ini awalnya mengelilingi matahari, bahkan sebelum planet-planet terbentuk. Sayangnya, karena pengaruh gravitasi Jupiter, materi tersebut tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet. Tapi apa sebenarnya sabuk asteroid yang terus kita bicarakan ini? Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Banyak asteroid dan bahkan planet kecil ditemukan di sana. Beberapa di antaranya kadang-kadang bisa bermigrasi, atau bahkan terlempar keluar dari sabuk asteroid ke bagian luar tata surya. 4 asteroid terbesar di wilayah itu adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygieia. Mereka membentuk setengah dari massa seluruh sabuk tersebut. Sedangkan sisa massanya terdiri dari tak terhitung banyaknya benda-benda kecil. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang luar angkasa, tokoh utama masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras menghindari bebatuan tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan menghancurkan pesawat luar angkasa mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun ada ribuan asteroid di wilayah ini, jaraknya sangat berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan hampir tidak ada. Hei, tapi itu kan cuma film, ya? Ngomong-ngomong, saat sabuk asteroid mulai terbentuk, beberapa objek mulai menyatu dan membentuk apa yang kita kenal sebagai protoplanet. Namun, tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbentuknya Jupiter membuat tabrakan-tabrakan itu menjadi terlalu keras. Dan alih-alih membentuk benda-benda luar angkasa besar seperti planet, asteroid-asteroid itu justru hancur berkeping-keping. Para astronom berpikir bahwa akibat tabrakan-tabrakan seperti itu, lebih dari 99,99% massa asli, sabuk asteroid telah hilang dalam 100 juta tahun pertama sejarah tata surya. Hanya asteroid terbesar yang memiliki gravitasi cukup untuk membentuk diri menjadi bulat. Yang kecil biasanya hanyalah tumpukan puing yang terikat longgar oleh gravitasi. Dan objek-objek terkecil di sabuk asteroid mirip debu saking kecilnya mereka. Dan semua objek ini, baik yang raksasa maupun yang sangat kecil, mengorbit matahari. Ada beberapa jenis asteroid tergantung pada komposisi dan albedonya, yaitu proporsi cahaya atau radiasi yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Jenis utama adalah asteroid karbon yang permukaannya sangat gelap, asteroid silikon yang juga bisa disebut asteroid batuan, dan asteroid logam. Dua jenis pertama mencakup sekitar 75% dan 17% dari asteroid yang kita ketahui. Untuk pertama kalinya, sabuk asteroid dilintasi oleh sebuah wahana antariksa pada tahun 1972. Wahana antariksa Pioneer 10 berhasil membantah teori bahwa sabuk asteroid penuh debu yang bisa dengan mudah merusak peralatan di dalamnya. Hal itu tidak terjadi. Dan sejak saat itu, 8 wahana lagi telah melintasi sabuk asteroid.
Dan sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa fakta keren tentang tata surya itu sendiri. Coba hitung berapa banyak dari fakta-fakta ini yang sudah kamu ketahui sebelumnya, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Tata surya berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari meteorit, yaitu materi tertua yang berhasil mereka temukan. Tapi tata surya kita bukan satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita tinggal memiliki sekitar 100 miliar sistem bintang. Dan jika itu baru galaksi kita saja, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Sekarang matahari kita juga sangatlah besar. Nah, ini buktinya. 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menjadi penyusunnya. Sisa 0,14% sebagian besar adalah massa dari 8 planet di tata surya. Oh, ngomong-ngomong bertentangan dengan anggapan umum, luar angkasa bukanlah ruang hampa yang sempurna. Di sana tidak hanya ada bintang dan planet, tapi juga awan debu antar bintang, ruang, plasma, dan sinar kosmik. Itu adalah pecahan atom yang melesat dari pinggiran tata surya. Sekarang salah satu fenomena yang harus diwaspadai para astronot saat menjelajahi luar angkasa adalah pengelasan dingin. Jika dua potongan logam sejenis saling bersentuhan di luar angkasa, mereka akan menyatu dan menempel secara permanen, seperti lem galaksi. Hal ini tidak terjadi di bumi, karena air dan udara menjaga potongan-potongan itu tetap terpisah. Kamu bisa melihat gerhana matahari, meskipun bulan 400 kali lebih kecil dari matahari. Bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi bulan benar-benar mampu menutupi bintang itu. Namun dalam 600 juta tahun, bulan tidak akan bisa lagi sepenuhnya menutupi matahari karena perubahan orbit satelit tersebut. Di belakang orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dipenuhi oleh benda-benda berantakan dan bersalju. Hal yang paling menarik dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan gagal menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin sedang menyembunyikan sebuah planet raksasa. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau tidak? Lautan di Jupiter lebih besar daripada badan air manapun di planet lain di tata surya. Tapi ini bukan lautan seperti yang kamu bayangkan. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Hal menakjubkan ini terdiri dari hidrogen metalik dan kedalamannya sekitar 25.000 mil yang sebenarnya hampir sama dengan keliling bumi. Manusia mulai mengenal cincin indah Saturnus pada tahun 1600-an. Namun kini diketahui Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Semua raksasa gas seperti Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memilikinya, tapi cincin itu tipis dan sulit terlihat, sedangkan Mars, Venus, dan Bumi berstruktur batuan dan tidak memiliki cincin. Pada saat yang sama, bulan Saturnus bernama Rhea mungkin memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 pita sempit. Jika para astronom berhasil mengonfirmasinya, itu akan menjadi pertama kalinya manusia menemukan cincin di sekitar sebuah bulan. Oh, dan Mars mungkin akan mendapatkan cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesar planet merah, yang bernama Phobos, mengorbit semakin dekat ke planet itu. Suatu hari nanti, kemungkinan besar Phobos akan hancur oleh tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Dan satu fakta keren lagi tentang Mars. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gas metana. Gas ini merupakan hasil samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik dan emisi sapi. Bagaimanapun, gas ini bukan hanya bagian dari atmosfer Mars, tapi juga hal yang membuat para astronom sangat kebingungan. Masalahnya, volume metana di Mars terus berubah-ubah, dan para ilmuwan belum bisa menemukan dari mana asalnya. Apakah mungkin ada kehidupan di Mars? Apakah mungkin ada sapi di Mars?